Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Pada kali ini saya akan membuat simulasi inovasi model pembelajaran bernama Adventure to Your Stories. Adventure to Your Stories merupakan inovasi model pembelajaran yang mana mengadopsi 3 model pembelajaran, yaitu storytelling, jigsaw, dan juga mind mapping. Adanya inovasi model pembelajaran ini diharapkan dapat membuat peserta didik meningkatkan kemampuan public speaking, kemampuan untuk mengidentifikasi poin-poin penting dalam suatu materi, serta meningkatkan kerjasama atau teamwork antar sesama teman. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai sarana pembelajaran kita semua, sekaligus memenuhi penugasan mata kuliah strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bapak Gufronuddin SPD MSOS. Tujuan penugasan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan kita sebagai calon pendidik agar dapat menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Penasaran kan gimana penerapan model pembelajarannya? Langsung aja lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Semangat sekali ya setelah 2 hari libur weekend. Sekarang kita bertemu lagi pada hari Senin dalam mata pelajaran sosiologi. Semangat semua kan? Semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk memohon kelancaran dan keberkahan ilmu. Mbak Fia, coba dipimpin dulu doanya. Baik, duduk siap, bro. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Cukup. Ya, biar semakin semangat kita yel-yel dulu, biar semangat kita itu semakin terbakar. Yel-yelnya kalau ibu bilang 11 IPS 1, jawabannya sukses. Kalau ibu bilang SMA negeri suka-suka, luar biasa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, coba ya. 11 IPS 1, Sukses. 11 IPS 1, Sukses. SMA negeri 1 suka-suka. Luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Alhamdulillah, kelasnya juga tampak penuh ya. Jadi kita semua sehat buat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab atau pendorong terjadinya konflik, fungsi-fungsi konflik, dampak serta upaya penyelesaiannya. Tapi sebelumnya Ibu mau mengulas pembelajaran hari lalu mengenai konflik sosial. Ada yang masih ingat nggak apa elemen-elemen yang menyebabkan konflik? Saya ingin mencoba menjawab. Nah, elemen yang pertama itu terdapat 2 atau lebih kelompok atau individu yang terlibat. Nah, elemen yang kedua yaitu pihak yang terlibat itu memiliki kepentingan atau perbedaan tujuan yang berbeda. Benar sekali ya jawabannya Mbak Sandra, tapi masih ada satu elemen yang belum disampaikan. Ada yang bisa menambahi? Saya izin menambahkan elemen yang ketiga Bu. Jadi terdapat interaksi antara kedua belah pihak. Iya, benar sekali jawaban dari Mas Iwan. Kita jangan sampai lupa ya teman-teman bahwasanya suatu konflik itu terjadi karena adanya interaksi 2 kelompok atau individu yang menghasilkan gesekan-gesekan yang tidak diharapkan. Sekarang kita masuk ke materi ya anak-anak, mengenai faktor pendorong dan fungsi konflik. Yang pertama mengenai faktor pendorong konflik. Nah, di sini mengenai faktor pendorong atau penyebab terjadinya konflik terdapat 5 poin utama. Yang pertama, adanya perbedaan-perbedaan yang tajam di antara kelompok-kelompok sosial. Setiap masyarakat atau kelompok sosial pasti memiliki perbedaan kepentingan yang mana itu akan menimbulkan suatu pertentangan di antara keduanya dan dapat menyebabkan suatu konflik. Yang kedua, terjadinya benturan kepentingan dari berbagai kelompok sosial. Sama halnya seperti yang poin pertama, setiap kelompok itu pasti punya kepentingan yang berbeda. Contohnya adalah kelompok pemilik modal dan kelompok buruh. Pasti keduanya memiliki tujuan yang berbeda, di mana buruh berusaha mendapatkan gaji yang maksimal, sedangkan seorang pemilik modal berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan menggaji buruh menggunakan gaji yang minimal. Nah, itu akan menimbulkan pertentangan karena buruh merasa dirugikan. Yang ketiga, adanya kesenjangan dan kecemburuan sosial.
culture lag atau culture shock. Contohnya saja, kasus antara ojek online dan ojek pengkolan, karena ojek pengkolan merasa dirugikan setelah adanya ojek online, sedangkan masyarakat sendiri merasa lebih efektif atau lebih mudah jika menggunakan ojek online dibandingkan ojek pengkolan. Yang terakhir, masih adanya hambatan dalam terciptanya integrasi sosial. Jadi masyarakat kita ini, Indonesia ini merupakan negara yang majemuk dan memiliki berbagai macam suku, ras, agama maupun kebudayaan. Hal itu juga dapat memicu terjadinya konflik di mana setiap kelompok itu memiliki kepentingan yang berbeda sehingga mereka sulit untuk hidup berdampingan secara harmonis. Nah, itulah menjadi hambatan dalam terciptanya integrasi sosial. Selanjutnya ya teman-teman, mengenai fungsi konflik. Jadi seperti yang kita tahu kan biasanya konflik itu hanya memberikan dampak-dampak negatif seperti munculnya korban jiwa, kerusakan material maupun fasilitas-fasilitas masyarakat serta renggangnya hubungan antar masyarakat. Tapi konflik ini juga memiliki fungsi sebagai dampak negatif dari adanya konflik. Yang pertama, meningkatkan solidaritas kelompok. Jadi konflik ini dapat meningkatkan solidaritas kelompok di mana misalnya nih ada dua kelompok yang bertikai. Nah, kelompok ini sebenarnya memiliki hubungan yang tidak lengkap. Tapi ketika mereka tahu mereka memiliki musuh yang sama, maka mereka akan meningkatkan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, konflik akan mengubah warga untuk memainkan peran tertentu lebih aktif. Kalau kita tahu tuh jarang sekali ya kita mengetahui adanya tokoh-tokoh agama di dalam masyarakat. Padahal sebenarnya tokoh agama itu sangat penting perannya untuk menengahi suatu konflik, karena sebagai tokoh agama atau sebagai panutan tauladan masyarakat itu pasti harus memiliki sifat yang netral, sehingga adanya konflik itu akan menggugah warga untuk memainkan peran tertentu seperti contoh tokoh agama yang menyelesaikan konflik sebagai mediator. Yang ketiga, konflik berfungsi sebagai sarana komunikasi. Bahwasanya konflik ini sebenarnya akan memunculkan terbentuknya interaksi sosial di antara masyarakat. Dengan begitu, maka konflik akan menjadi sarana komunikasi bagi dua belah pihak. Nah, teman-teman, sudah jelas ya pemaparan materi yang Ibu berikan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan model pembelajaran Adventure to Hear Stories. Nah, jadi model pembelajaran Adventure to Hear Stories merupakan model pembelajaran berbasis kelompok yang mana nanti teman-teman akan mendapatkan nama-nama konflik dalam setiap kelompok. Lalu teman-teman diminta untuk bercerita secara storytelling. Jadi bukan presentasi ya sistemnya, tapi menceritakan seperti mendongeng. Nah, setelah itu teman-teman akan membuat mind map terkait apa saja faktor-faktor penyebab, lalu dampaknya, serta cara penyelesaian konflik tersebut. Jadi sebelum masuk ke dalam sesi pembelajaran diskusi, kita akan begini. Biar teman-teman nggak jenuh dan menguji kefokusan kita semua. Berdirinya gimana? Jadi teman-teman nanti berdiri semua, lalu ketika saya bilang menghadap kanan, teman-teman harus menghadap kiri. Kalau saya bilang menghadap depan, teman-teman menghadap belakang dan sebaliknya. Sudah paham? Oke, kita coba ya. Nah, teman-teman bisa berdiri semua ya. Enggak boleh berdiri ya, Mas, berdiri dulu. Nah, ingat ya, kalau Ibu bilang ke kanan, teman-teman baliknya ke kiri. Kalau Ibu bilang depan, kalian baliknya ke belakang. Begitupun sebaliknya.
hal-hal penting terkait apa saja sih penyebab konflik tersebut, lalu apa saja dampaknya, serta apa saja upaya penyelesaiannya. Sampai sini sudah dipahami? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan? Belum. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah dipahami, kita mulai saja untuk membagi kelompoknya ya. Kelompoknya ibu bagi berdasarkan tempat duduk saja ya, karena ini kayaknya juga sudah pas laki-laki dan perempuannya. Jadi Mbak Fia sama Mas Yopi, Mbak Zara sama Mas Iwan, gitu ya. Ya. Silakan salah satu perwakilan kelompok mengambil undian yang berisi nama konflik. Tahu aja. Saya kelompoknya Mbak Zara dan Mas Iwan. Ya, masing-masing kelompok sudah memegang satu dua undian ya yang berisi nama konflik dan juga link jurnal yang dapat menjadi referensi. Mungkin dari sekarang sudah mulai berdiskusi dan membagi siapa yang akan menjadi tim narator dan siapa yang akan menjadi tim penjelajah. Mungkin bisa duduk berhadapan-hadapan teman-teman. Ya, ini kan kita dapat konflik Poso. Nah, kita tentuin ya kan ini kelompok. Kamu mau jadi tim penjelajah atau tim narator? Kalau aku tim penjelajahnya gimana? Gak apa, kita jadi yang narator. Karena waktu diskusinya sudah 15 menit dan sudah habis, jadi sekarang waktunya kita bekerja. Kelompok narator silakan bercerita kepada kelompok penjelajah dan kelompok penjelajah silakan menjelajahi kelompok lainnya. Sudah siap ya? Ya, Bu. Silakan. Jangan lupa kelompok penjelajah mencatat hal-hal penting yang didengar dari kelompok narator untuk mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya konflik, dampak, serta upaya penyelesaiannya. Oke? Oke, Bu. Di Aceh itu sendiri kan adalah suatu daerah yang memiliki syariat Islam yang sangat ketat dan juga sangat dijaga. Nah di Aceh itu ada seorang tokoh yang bernama Daud Belreuh yang dia itu mengumpulkan uang sebanyak 500.000 US dollar yang akan disumbangkan kepada pemerintah di Indonesia. Nah, maksudnya Daud Belreuh menyumbangkan uang 500.000 US dollar itu untuk mengambil peran penuh atau mengambil kendali pada syariat Islam yang ada di Aceh, sehingga pemerintah tidak boleh ikut campur mengenai syariat Islam yang ada di Aceh itu. Ya teman-teman, karena waktu penjelasannya sudah habis dan waktu bercerita juga sudah habis, teman-teman bisa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menyusun mind map berdasarkan informasi yang sudah didapatkan oleh tim penjelajah. Akan saya berikan kertas dan spidolnya. Kita kembali ya. Nah ini untuk kelompoknya saudara-saudara. Dapat apa aja? Apa kita bikin pakan dulu aja ya? Kotak apa kulit? Kotak aja deh. Nah, dulu nanti kita cabung-cabung dulu ya. Penyebab ini apa? Konfliknya apa tadi? Apa? OPN. Gimana Mbak Fia dan Mas Yopi, ada kesulitan? Ini baru menyusun bagian-bagiannya dulu, Bu. Nanti kita beri panah-panah seperti itu. Itu nanti yang dituliskan berdasarkan seluruh konflik ya. Baik teman-teman, waktu menyusun materi sudah selesai. Sekarang waktunya kita mempresentasikan. Tapi untuk mempersingkat waktu saja, presentasikannya hanya perwakilan satu kelompok. Kalau gitu kelompoknya Mbak Zara dan Mas Iwan, kalau maju ke depan ya mempresentasikan hasil mind map-nya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mind mapping yang kita buat berdasarkan konflik Gerakan Aceh Merdeka dan konflik Poso. Nah, di sini ada garis besar yang kami ambil, yaitu ada penyebab konflik, upaya penyelesaian konflik, dampak positif dari konflik, dan dampak negatif dari konflik. Teman-teman kita di depan dulu. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya konflik dalam maupun konflik Poso itu kan merupakan konflik suku ya, juga konflik antar pemerintah dan masyarakat. Jadi konflik pemerintah dengan masyarakat maupun konflik yang berbasis sara itu sangat sensitif. Nah maka dari itu
konflik itu sudah diselesaikan, terus kemungkinan bisa terjadi konflik kembali nggak di antara kedua kelompok yang sudah diselesaikan masalahnya tadi? Bagus sekali pertanyaan dari Mas Yopi ya. Jadi Mas Yopi bertanya, apakah setelah terjadi penyelesaian konflik, konflik itu dapat terjadi kembali? Jawabannya bisa ya Mas Yopi, karena masyarakat itu kan bersifat dinamis, selalu berubah-ubah. Dan masyarakat itu juga terdiri dari beberapa kelompok, bahkan beberapa individu juga, yang mana memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda. Jadi konflik itu sangat mudah terjadi. Meskipun pada awalnya sudah terjadi konflik, lalu sudah ada upaya penyelesaiannya, tapi konflik tetap bisa terjadi kembali. Ya, kalau begitu, itu akan memberikan penugasan sekaligus sebagai evaluasi pembelajaran, tapi tidak perlu dikerjakan hari ini karena pengerjaannya bisa dilakukan selama 1 kali 24 jam melalui platform Textmos. Untuk linknya nanti akan disebarkan lewat grup WA ya. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, penugasan juga sudah Ibu berikan, dan waktu pembelajaran sudah mau habis. Kalau gitu Ibu akhiri saja pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman mendapatkan ilmu yang berkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas terselesaikannya penugasan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridhonya, kepada Bapak Gufronuddin SPDM SOS yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, kedua orang tua saya, serta teman-teman mahasiswa sosiologi antropologi yang telah memberikan dukungan serta berbagai bentuk bantuan, serta teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini.